Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang didoakan malaikat. Yang terakhir kemarin kita bicarakan adalah orang yang duduk dalam keadaan sudah bersuci dan menunggu waktu sholat. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan, kelompok orang-orang yang didoakan malaikat ini banyak, tapi di antaranya yang sebagian besar itu terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemarin sudah kita mulai dengan membahas satu kelompok pertama yang terkait dengan jamaah di masjid itu, yaitu orang yang duduk menunggu waktu sholat tiba dan itu sudah dalam keadaan bersuci, itu termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi kemarin saya sampaikan ya, sholat berjamaahnya itu sendiri sudah utama. Sholat jamaahnya sendiri itu sudah mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Bahkan tidak hanya jamaahnya, Bapak Ibu berangkat dari masjid, setiap langkahnya itu sudah dihitung dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Sampai di masjid, duduk menunggu waktu sholat, didoakan oleh para malaikat. Lalu yang berikutnya, yang terkait dengan orang yang didoakan malaikat ini menyangkut persoalan shaf di dalam sholat berjamaah. Ada dua kelompok di dalam penataan shaf ini yang secara khusus oleh Allah lewat malaikatnya didoakan. Yaitu siapa? Yang pertama adalah orang yang mengisi barisan shaf terdepan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu berada di shaf terdepan ini sudah mendapatkan satu poin doa malaikat. Jadi orang yang di shaf terdepan itu didoakan malaikat. Lalu yang kedua yang terkait dengan shaf itu juga yang didoakan malaikat adalah orang yang mengisi barisan yang kosong. Itu juga didoakan oleh malaikat.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa memang yang namanya sholat berjamaah itu dipandang sebagai miniatur dari organisasi atau jamaah orang Islam, organisasi orang Islam. Dipandang sebagai model kepemimpinan Islam. Ya, ini di sholat jamaah ini ada imam, ada makmum. Imamnya ini jadi pemimpin sepenuhnya, makmum harus taat kepada pemimpinnya. Selama imam itu tidak ada kesalahan, taati. Tapi kalau imam salah dikoreksi, itu kan luar biasa. Sholat itu ibadah, imam salah dikoreksi ya. Apalagi dalam kehidupan sosial, imam salah ya dikoreksi. Ya. Jadi misalnya imam salah kok dikoreksi, tidak ada yang ngamuk, tidak ada. Ya, terima kasih. Kalau salahnya dengan bacaannya dibetulkan. Ya. Kalau salahnya gerakannya juga dikoreksi dengan membaca subhanallah, ya. Tidak dengan berkata-kata, ya. Tidak ada aturannya, itu ada aturannya tersendiri, tapi ada koreksi dari imam. Nah, termasuk di antara sholat berjamaah itu ya diatur softnya itu. Softnya itu harus lurus, rapat. Ya. Makanya Ustaz Mansur itu selalu mengingatkan ya dalam bahasa Arab ya. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufu min tamamis shalah. Ya. Luruskan barisan, rapatkan karena sungguhnya lurusnya barisan sholat dan rapatnya barisan sholat itu merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah. Diatur. Makanya lalu ya alhamdulillah ya, masjid kita itu sudah dulu sebelum ada karpet sudah dikasih garis-garis. Ya. Tapi garis-garis itu karena terputus-putus seringkali juga masih teng pletot itu ya. Tapi kalau sudah begini ini harusnya tidak mungkin teng pletot itu. Sudah insya Allah ya lurus. Selama bapak-bapak dan ibu-ibu itu menempatkan kakinya secara tepat, ya insya Allah tidak ada yang pletot. Nah, di mana tepatnya? Di garis kuning itu. Ya. Garis kuning itu menunjukkan tempat kaki. Dan usahakan kaki tidak melebihi ke sana. Ya. Pas persis saja. Nah ukurannya apa? Apanya? Depannya apa tungkaknya? Tungkaknya ya. Jadi kalau depan tuh bisa orang bisa beda-beda, tapi kalau tungkaknya kira-kira roto kalau ya, tungkak itu belakang bagian belakang. Jadi ya kira-kira tungkak kita itu di garis kuning itulah paling belakang dari garis kuning. Nah, itu diperhatikan itu kalau sholat itu supaya betul-betul lurus ya, lurus. Ya, diperintahkan itu lurusnya barisan itu, termasuk juga rapatnya. Nah makanya ya itu tadi orang yang di barisan paling depan itu dapat keutamaan, didoakan malaikat. Nah orang yang mengisi shaf yang kosong juga didoakan. Itulah sebabnya maka kita jangan lalu kemudian membuat shaf baru selama shaf di depan masih dimungkinkan untuk diisi. Itu berkali-kali kita sampaikan itu. Usahakan menempati shaf di paling depan dan jangan membuat shaf baru selama shaf depan belum penuh. Ya. Nah, lagi-lagi ini memang ya kalau imam sendiri ketika pada saat mau memulai itu berat memang itu untuk bisa mengatur seperti itu. Makanya saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau ada itu sukarelawan
atau kalau nanti tidak ada mungkin bisa saja dibentuk itu barisan pengatur shaf itu, relawan pengatur shaf itu kalau bisa diatur itu. Ya. Nah dulu pernah sudah saya contohkan di Masjid Kauman itu kalau Jumatan itu di tengah ini diberi karpet sampai dengan depan, tidak boleh diisi dulu ini. Nah lalu ada orang yang berdiri di karpet ini sepanjang ini ya, sampai mulai dari yang terdepan sana. Nah yang di depan sana itu melihat, sof di depan sudah penuh belum? Kalau belum ada penuh masih ditarik orang, ayo silakan maju ke depan, penuhi sof sampai penuh. Nah kalau sudah penuh silakan diisi. Mundur lagi, barisan itu sudah penuh belum? Kalau belum penuh, nah masih ditempati, ayo silakan maju, penuh. Nah, mundur lagi ke sana. Ya. Terus begitu sampai kemudian yang tengah ini pun juga penuh juga, samping sana penuh, sini penuh semua. Nah masjid kita ini terutama ketika sekarang pakai AC, lalu kemudian pintu ditutup, ya dulu sudah pernah ditutup semua, tapi saya minta untuk dibuka. Tapi yang sana kadang-kadang masih ditutup. Ya. Menurut saya dibuka saja, tidak masalah, ya. Supaya orang tahu kalau sebenarnya itu masih kosong. Nah ketika sudah mulai Jumatan itu ternyata ketika maju itu belakang itu banyak kosong, sehingga butuh waktu panjang itu untuk menarik orang maju ke depan. Sementara yang di belakang sana sudah terlanjur menata juga, jadi agak kerepotan. Jadi tolong, saya berharap nanti ada relawan-relawan begitu ya, relawan atau nanti dibentuk tim khusus kalau perlu nanti. Ya. Tim parkir sudah ada, tim soft, kenapa kok tidak mungkin untuk dibentuk? Ya mungkin saja, ya diatur. Sehingga kemudian lalu barisan itu betul-betul penuh. Ya. Lebih-lebih lagi memang masjid kita ini sekarang dari sisi kapasitas sudah mulai problem ya, karena jamaahnya semakin banyak, terutama kalau Jumatan dan tarawih itu. Kalau hari-hari biasa sih masih belum terasa ya, tapi kalau Jumat dan tarawih itu pun juga hari-hari pertama, minggu pertama ya. Itulah sebabnya makanya kemudian lalu kita punya rencana untuk menambah ini diundurkan ya, di pintu yang sana, kemudian serambinya juga ditambah ke sana, sehingga nanti serambi itu lurus, sehingga itu juga diharapkan sudah menambah space untuk jamaah. Nah, lalu kemudian yang sebelah situ itu nanti juga akan kita kasih tegel ya, supaya nanti juga bisa ditempati untuk jamaah. Sifatnya darurat rekomendasi. Daruratnya itu ya ketika dibutuhkan bisa langsung digunakan. Ya. Sebab kalau itu dikasih karpet sekalipun, kalau hujan ya tidak bisa digunakan. Tapi kalau sudah ada tegelnya naik, itu berarti sudah tempat cuci, tanpa karpet sekalipun sudah bisa digunakan. Masjid Baitur Rahman sekarang di depan-depannya itu sudah dibegitukan semua itu, ya dalam rangka untuk menambah space itu. Karena mungkin semakin hari semakin penuh, sehingga ya itu diantara caranya ya. Jadi tempat sandalnya semakin ke sana, depan unda-undaan itu sekarang langsung granit itu yang bisa digunakan sebagai tempat suci. Tapi darurat sifatnya. Ya sekolah Masjidil Haram, Masjid Madinah itulah tanpa atap tidak masalah, darurat ya. Jadi kalau misalnya suatu ketika dibutuhkan dan sudah dalam keadaan bersih dan suci. Jadi ini terkait dengan persoalan soft ya, ditata betul. Karena Allah itu suka dengan organisasi dan barisan yang rapi itu. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menegaskan dengan sangat tegas, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan bersaf-saf secara rapi, berbarisan secara rapi, bagaikan sebuah bangunan yang tersusun kokoh.
Nah, ini sebenarnya tidak hanya di dalam pasukan perang yang harus rapi, itu dalam organisasi apapun, kelembagaan apapun itu Allah menghendaki yang rapi juga. Ya. Nah, kerapian organisasi jamaah itu diantaranya sekali lagi termanifestasi secara miniatur di dalam kegiatan sholat berjamaah. Ya. Nah, makanya diatur sedemikian rupa. Nah, aturan-aturan itu kemudian sekali lagi diberi insentif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu di saf yang terdepan mendapatkan doanya malaikat, mengisi saf yang kosong mendapatkan doa malaikat juga. Masya Allah, istimewa itu. Itu berarti dipandang sebagai orang yang istimewa. Ya. Oke, saya kira itu ya. Monggo nanti silahkan berlomba-lomba di saf yang terdepan. Tapi tidak usah lebih depan dari Ustadz Mansur ya. Jadi di belakang Ustadz Mansur saja. Ya di belakang Ustadz Mansur saja. Tapi tidak usah rebutan ya, tidak usah rebutan sampai ya sudah ya. Ya kalau pas di depan, kalau pas di belakangnya di belakang. Ya. Jadi tidak usah rebutan seperti dapat sembako, tidak usah ya. Dapat rebutan dapat apa, tidak usah. Ya, tapi ya memang itu tadi, ya memang kalau seandainya kita tuh mengerti fadilah-fadilah itu dalam bentuk material, mungkin kita ya rebutan mungkin itu. Mungkin. Jadi direwangi nanti jam 2 sudah berangkat itu saf terdepan. Tapi karena yang namanya ribet-ribet yang diberikan Allah itu sifatnya apa? Gaib gitu, abstrak begitu ya. Doa malaikat apa nek misale sing ning paling arep itu Honda siji-siji misalnya, nah ini lagi berebutan gitu. Nah, kita itu sayangnya sekali lagi insentif Allah itu ribet Allah itu dalam bentuk yang sifatnya abstrak seperti itu sehingga ya kadang-kadang kita tuh tidak begitu perhatian gitu, tidak begitu kepingin. Padahal janji nanti diwujudkan dalam bentuk material bisa saja lebih dari itu. Ya, bisa saja lebih dari. Baik ya, saya kira Bapak dan Ibu ya. Kita hari ini menambah 2 sekaligus ya. Jadi orang yang apa tadi di saf terdepan ya dan mau menutup saf yang kosong gitu ya. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.